Jadi untuk Anda, semuanya, para petani padi, petani Nusantara di Indonesia ini, dimanapun Anda berada, kalau Anda mendengarkan informasi atau ada yang memberitahu Anda begini, jangan pakai urea terus, jangan pakai set A terus, jangan pakai nitrea terus. Intinya kalau Anda pakai urea terus, nanti tanah sawah Anda, lahan Anda semakin padat. Lahan Anda rusak nanti. Ya. Kalau pakai pupuk urea itu nanti lahan jadi asam lah, jadi rusak lah, jadi padat lah, jadi jelek. Ya. Itu orang bodoh yang bilang begitu. Kalau pakai urea nanti tanah padat. Belajar di mana? Mana ada ilmu pengetahuan bilang begitu? Pertanyaan saya, dia pakai urea terus, dia petani bukan? Dia pakai urea terus, tanah dia padat kayak batu. Nggak ada itu istilah itu seperti itu. Jadi jangan percaya. Saya udah bilang di thumbnail video ini ya. Saya udah sebarkan invite atau pesan lewat thumbnail video. Bapak Ibu klik video ini. Saya sudah bilang itu, saya jamin 100%. Bukan jamin 90%, jamin 100%. Anda pakai urea sampai dunia ini kiamat, urea itu tidak akan ada di lahan Anda. Tidak akan mengendap. Urea mana bisa mengendap? Mana bisa urea mengendap? Bagaimana ceritanya urea mengendap? Bikin tanah padat. Otomatis kalau ada orang goblok atau dungu yang bilang pakai urea, nitrea, nanti lama-kelamaan mengendap di lahan, lalu dia mulai padat. Istilah tanah padat itu karena ada endapan kan. Karena pupuk sintetis ini, seperti urea ini mengendap di lahan kita, makanya tanah kita padat. Iya kan? Dari mana ceritanya urea bisa mengendap? Urea itu bukan kapur yang bisa mengendap. Jadi jangan bodoh dan tolol kasih informasi begituan. Akhirnya teman-teman kita bertanya hal yang konyol ya. Begini, khususnya untuk Bapak Ibu petani sawah yang menanyakan ini ya. Saya bilang Bapak Ibu pakai saja urea itu, beli saja dan pakai saja di lahan. Gak usah dengar-dengar orang bodoh begitu ya. Saya jelaskan ya. Urea itu sifatnya gas. Nitrogen itu bentuknya gas. Gas tidak mungkin mengendap di dalam tanah. Jadi kapur. Mana ada gas jadi kapur? Nggak ada. Urea itu adalah bentuk nitrogen. Ya, biasa di pabrik. Diambil dari gas alam. Bentuknya itu NH2. Ya, NH2 itu urea. NH2 ini ya kemudian kita aplikasikan atau urea ini kita tabur di lahan sawah kita. Tergenang ataupun lembab kita tabur. Setelah urea masuk ke lahan sawah kita itu dia akan bertemu dengan sebuah enzim yang disebut dengan urease. Enzim urease itu dihasilkan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Mereka menghasilkan enzim itu. Siapa saja banyak, Bacillus spp yang Bapak Ibu bilang pelarut fosfat, ya dia bisa melarutkan fosfat, tetapi dia juga menghasilkan enzim urease. Bacillus spp, Bapak Ibu sering dengar ya. Pseudomonas spp sama. Dia juga bakteri pelarut fosfat. Ya, melarutkan fosfat yang keras untuk diberi makan pada tanaman kita. Jadi kalau ada fosfat atau fosfor, dia urai. Tetapi dia juga menghasilkan enzim urease untuk mengurai pupuk urea kita. Apalagi Clostridium itu juga sama. Clostridium spp juga sama pelarut fosfat, tetapi juga menghasilkan enzim urease. Apalagi misalnya Pseudomonas sudah ya, Rhizobium itu juga sama dan masih banyak gen strain yang lain. Bakteri dan jamur-jamur ini yang saya sebutkan tadi, mereka itu ada di lahan kita. Sekalipun sawah Bapak Ibu itu tergenang, ya justru tergenang malah lebih bagus. Mereka ini bakteri anaerob. Jadi nggak perlu oksigen untuk hidup. Air tergenang pun mereka berkembang biak dan itu ada di sawah Bapak Ibu semua. Ya, mereka itu ada di situ. Mereka berkembang biak dengan pesat dan senang sekali di sawah itu Pak. Senang. Syarat mereka hidup. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Untuk mikroba-mikroba ini ada di sawah Bapak Ibu. Suhu itu 40 derajat. Suhu Indonesia 40 derajat semua. Semua tanah sawah suhunya 40 derajat semua. Kemudian yang kedua, pH-nya cenderung netral atau agak basah. Ya, Bapak Ibu sering menggunakan pengapuran di lahan kan. Jadi pH-nya tentu saja netral atau agak basah. Kemudian tergenang. Ya sudah. Itu sudah cukup untuk mereka berkembang biak. Dan menghasilkan banyak sekali enzim urease. Enzim urease dari mikroba ini yang akhirnya kalau mikrobanya mati, enzimnya terikut dengan bangkainya dan terurai di tanah. Akhirnya tanah pun mengandung enzim urease dari mikroba yang saya sebutkan tadi yang mati di lahan kita. Enzimnya jatuh di tanah, lalu tanah mengandung enzim urease. Bukan cuma sampai di situ. Air di lahan sawah kita yang tergenang juga tercemar oleh enzim urease itu. Jadi air di sawah ada enzim urease, tanah di sawah ada enzim urease, plus mikroba yang habitatnya di sawah Anda. Yang tanpa Anda pancing dengan segala macam dekomposer pun ada di situ juga dia hidup. Karena lingkungannya lingkungan sawah. Mau diusir juga tetap aja banyak. Jadi nggak usah khawatir ya. Yang keempat, bonus lagi. Yang ada tanam itu padi. Yang ada tanam itu jagung. Mereka berdua ini juga menghasilkan enzim urease di akar. Si padi yang ada tanam menghasilkan enzim urease. Si mikroba di situ juga menghasilkan enzim urease. Bangkai mereka, jasad mereka yang mati mencemari tanah dan air di sawah kita juga ada enzim ureasenya. Yang tentu saja banyak sekali enzim urease di sawah kita. Tujuannya apa Pak enzim urease itu? Enzim urease itu yang nanti akan memecah ya, urea yang Bapak Ibu berikan yang bentuknya NH2 tadi berubah menjadi amonium. Nitrogen siap makan. Begitu ceritanya. Kalau kita kasih 1 ton Pak urea, 100 kilo aja ya kebanyakan. 100 kilo urea kita tabur sebar di lahan kita ini, di padi-padi kita ini. Kita sebar saja 100 kilo urea. Lalu yang nanti dimakan oleh tanaman sekitar berapa persen? Sekitar 30 sampai 40%.
Ya, urea. Berarti ada 40 kilo yang dimakan oleh 40 kilo yang dimakan oleh tanaman. Sisanya apa, Pak? Sisanya ada 60-an kilo, 60 kilo kan? Sisa 60 kilo itu mengendap jadi kapur. Enggak. Kebanyakan menguap 40%, menguap ke udara. Baik dia menguap secara langsung ya maupun dilakukan proses denitrifikasi. Lawan dari nitrifikasi. Jadi dari amonium itu nanti bakteri-bakteri nitrifikasi merombak lagi di sawah Bapak Ibu, merombak amonium yang tadi sedang dimakan oleh padi Bapak Ibu, dirombak menjadi nitrat lagi. Nah, nitrat itu dirombak lagi oleh bakteri denitrifikans untuk dibuang ke udara dalam bentuk N2, menguap 40%. Jadi 40% dimakan tanaman, 40% menguap ke udara. Sisanya berapa? 20%. 20% ini yang tercuci, terbawa oleh aliran air sawah, irigasi dan lain sebagainya. Tidak ada 1% pun yang tinggal di sawah Bapak Ibu. Seperti itu ceritanya ya. Jadi kalau 40% dimakan oleh padi kita, 40% menguap ke udara, 20% tercuci, lalu apa alasannya dia mengendap dan membuat padat? Semua sudah hilang, 40 sudah di dalam tubuh padi, 40 sudah di udara, 40 sudah tercuci ke sungai. Terus siapa yang buat dia padat? Itu yang saya bilang bodoh seperti itu. Masa iya gas bisa bikin padat tanah? Kan konyol itu. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu semua, pakai saja urea, nggak ada masalah itu. Dia nggak ada efek apa-apa, seperti itu ya. Tentu saja, saya sudah bilang tadi bahwa kalau misalnya ya, kondisi lingkungan ya yang memungkinkan mikroba-mikroba ini hadir atau berkembang biak, kondisi lingkungan itu boleh Bapak Ibu mau tambah bahan organik sebelum penanaman padi, boleh taruh kompos, nggak masalah, lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya malas nggak kasih bahan organik juga nggak masalah. Kalau kita ngomong konteksnya urea, nggak masalah. Kita nggak kasih kompos juga nggak masalah. Yang penting pH-nya kita jaga saja, sudah cukup. pH-nya ideal, ya pH-nya ideal Pak. pH saya ada di 7, ya sudah pH 7. Suhu tanah 40%, 40 derajat Celcius. Ya, air tergenang, anaerob kondisinya, selesai. Pak, bukankah Bacillus itu bakteri aerob Pak? Banyak informasi bilang Bacillus spp itu bakteri aerob, bakteri yang butuh oksigen. Ya, bakteri aerob itu dibagi dua lagi. Bakteri aerob obligiat ya, dan bakteri aerob fakultatif. Bacillus ini masuk dalam kategori strain fakultatif. Fakultatif itu apa Pak? Artinya minim oksigen pun dia hidup. Terkecuali dengan strain Bacillus yang aerob obligiat. Itu 100% butuh oksigen. Kalau nggak ada oksigen mati mereka. Tetapi yang masalahnya Bacillus yang kita lagi bicarakan di sawah kita adalah aerob fakultatif dia. Artinya minim oksigen pun dia bisa berkembang biak dan bisa menghasilkan enzim urease tadi untuk mengurai urea. Seperti itu ya. Butuh berapa lama Pak urea kita kasih ke sawah lalu langsung berubah menjadi amonium dan siap dimakan oleh tanaman? Hanya membutuhkan waktu 3 hari. 3 hari saja cukup. 2-3 hari sudah jadi amonium itu. Secepat itu ya, secepat itu. Jadi begitu ceritanya Bapak Ibu. Jadi saya agak miris ya mendengarkan orang kasih informasi, Bapak Ibu mendengarkan bahkan kok serius sekali mendengarkan kebodohan orang itu ya, ditipu pun Bapak Ibu serius aja ya, dengar ditipu-tipu seperti itu penipuan Bapak Ibu. Mana ada urea bikin tanah padat, itu nggak ada ceritanya. Oke, konteks kedua lagi, kalau misalnya ada yang mau sanggah, oke Pak, kami baru paham, urea tidak membuat tanah padat ya. Kalau urea bikin tanah asam, bagaimana Pak? Urea bikin tanah asam ya. Sekarang gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanam hanya pakai urea saja ya, pakai urea saja, tanah Bapak Ibu sawah juga tidak akan asam kok. 100% urea, Bapak Ibu pakai urea, tanah asam tidak akan asam juga. Siapa bilang pakai urea tanah asam? Siapa yang bilang begitu? Reaksinya bagaimana coba? Yang kasih informasi ke Bapak Ibu kalau pakai urea tanah asam, itu hitungannya dari mana? Dia coba jelaskan detail, kasih urea prosesnya seperti apa sampai tanah jadi asam. Coba jelaskan secara detail. Nggak mampu, orang dia juga nggak tahu kok. Jadi nggak usah dengar yang bodoh-bodoh begitu ya. Gini, tadi saya sudah ceritakan prosesnya. Ketika kita kasih urea ke lahan kita, maka proses 3 hari itu dengan enzim urease akan terbentuk amonium NH4+. Ingat ya, amonium itu NH4+. NH4 saya bilang plus artinya mengandung kation. Ya, dia sudah berbentuk ionik yang mengandung kation, unsur positif ya. Kalau NH4 itu plus atau amonium itu dia positif, kation, maka setelah amonium ini diserap, si ion positif ini diserap oleh akar padi kita, maka akar padi kita akan membuang ion negatif. Ya, ion negatif dia makan 1 ion positif amonium, urea, dia akan buang 1 ion juga negatif supaya balance. Jadi kalau dia makan pupuk positif seperti amonium, pupuk positif, dia akan buang ion negatif dalam tubuhnya dia supaya tubuhnya seimbang. Seperti itu ya. Nah, pada saat dia membuang itu tanah asam. Karena yang dia buang ion negatif, ya. Tetapi tadi saya sudah bilang amonium yang tersisa itu akan dirombak oleh mikroba bakteri nitrifikasi menjadi nitrat kan. Ya amonium tidak bisa berdiri lepas, tidak bisa sudah jadi amonium lalu
Tidak ada yang mau. Tidak, amonium itu juga barang baku, barang mentah. Jadi harus diolah lagi. Datanglah bakteri nitrifikasi, lihat oh ada amonium tuh, makanan kita tuh. Jadi amonium ini makanan mereka. Mereka makan lalu buang air, ya, buang air atau kencing itu yang disebut nitrit. Lalu bakteri yang suka makan nitrit, makan lagi itu nitrit, buang air besar yang disebut nitrat. Nah, nitrat ini juga atau NO3- ini bentuknya negatif. Berbeda dengan amonium tadi bentuknya positif. Dia bentuknya negatif. Jadi kalau anion ini, nitrat ini, ya, dimakan lagi oleh si padi, padi akan membuang lagi ion positif lagi ke tanah. Jadi dia siklusnya muter-muter di situ aja. Dia makan basah, dia buang asam. Dia makan asam, dia buang basah. Proses itu terus terjadi sampai amoniumnya habis. Terus yang bikin asam siapa? Ini kayak mobil, ya, mobil parkir, ya. Bapak Ibu, 2 orang mendorong mobil ini dari depan ke belakang dan 2 orang lagi mendorong dari belakang ke depan. Ya mobilnya nggak maju, ditinggal di tempat. Mobilnya nggak bisa jalan. 2 orang dorong dari belakang, 2 orang dari depan. Gimana mau jalan? Dia stuck di tempat saja. Kan ada tekanan dari dua-duanya. Seperti itu. Itu konyol bilang urea itu bikin asam. Itu kan konyol. Seperti itu. Ilmu pengetahuan. Makanya sekolah jangan sampai pagar. Khususnya untuk orang yang kasih informasi itu ya. Kalau disuruh sekolah ya sampai kelas. Kalau sekolah cuma sampai pagar lalu pulang ya begitu. Kasih informasi dungu. Seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir dengan yang bodoh-bodoh begituan. Bapak Ibu fokus saja pada pertaniannya, pada tanamannya, pada komoditinya, fokus saja pada pemupukan, fokus saja pada penanganan hama dan perawatan, fokus saja pada itu, kemudian jual dan dapatlah hasilnya. Ya, nggak usah pikir orang-orang bodoh yang nggak jelas seperti itu. Kak urea bikin tanah padat lah, urea bikin tanah asam, dari mana ceritanya urea bikin tanah asam? Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu saja. Saya harap sudah cukup jelas. Besok kita masuk di kebodohan-kebodohan yang lain dan semoga bangsa kita ini cepat keluar dari kebodohan ya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih dan akhir kata saya ucapkan tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.